Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, program Sepekan Nangun Satkerti Loka Bali hadir dalam kesempatan kali ini untuk menyajikan pencapaian pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati dalam sepekan terakhir. Laporan pertama, pemirsa, Bali akan memiliki Pusat Kebudayaan Bali atau PKB di kawasan X Kalian C Gunakse, Kabupaten Klungkung. Pembangunan PKB ini merupakan sebuah mahakarya monumental pada era terkini sebagai program prioritas membangun adat istiadat, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pembangunan pusat kebudayaan Bali ini hanya akan terjadi dalam satu kali perjalanan hidup. Generasi berikutnya hanya perlu memelihara dan memanfaatkan secara bijak. Mungkin dalam perjalanan sejarahnya hanya 500 tahun sekali akan ada pembangunan monumental seperti ini lagi. Hal tersebut dikatakan Gubernur saat acara sosialisasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan serta pihak-pihak berhak dan objek pengadaan tanah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Prasarana Pengendali Banjir Tukat Unde, dan Waduk Muara Unde di Balai Budaya Ide Idewa Agung Istri Kania Semarapura, 21 Januari 2021 lalu. Gubernur Koster mengatakan layaknya Candi Prambanan atau Borobudur, pembangunan sebuah karya monumental hanya bisa berjalan dengan restu dari alam melalui tangan orang-orang yang punya niat tulus dan lurus. Lulusan ITB Bandung ini menyampaikan, sejak dulu lokasi ini akan digunakan untuk berbagai proyek namun tidak pernah terwujud. Tanah ini sudah terhitung terlantar sejak 1963. Sekarang ini pihaknya mengambil langkah kayak total, skala laniskala dengan niat baik dan konsep yang baik agar kawasan ini lebih bermanfaat tak hanya bagi Bali, tapi nasional bahkan dunia. Koster melanjutkan sejak awal kepemimpinan bahkan sebelum dilantik sebagai gubernur telah menyiapkan membangun sebuah fasilitas seni dan budaya yang memadai untuk Bali. Dalam perjalanan panjangnya ternyata menemui banyak kemudahan. Desainnya dibuat oleh arsitek terkenal dari Bali. Demikian pula dengan bantuan normalisasi Tukat Unde oleh Kementerian PU yang menelan dana 270 miliar rupiah. Dilanjutkan dengan pembangunan Waduk Muara. Jadi nantinya kawasan ini dirancang agar tidak terjadi longsor, banjir, aliran lahar, dan lainnya. Sedangkan untuk biaya pembangunan akan disokong pinjaman pemulihan ekonomi nasional sebesar 2,5 triliun rupiah. Koster menambahkan bahwa kawasan pusat kebudayaan Bali yang akan berdiri di atas lahan seluas 320 hektar tersebut akan mengandung penjabaran dari visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pengaplikasian diantaranya melalui hutan buatan, taman, fasilitas seni, pameran, kuliner UMKM hingga waduk dan pelabuhan, hingga menjadikan kawasan ini merupakan kawasan lengkap yang mengimplementasikan filosofi dari visi pembangunan Bali tersebut. Dikatakan dari Atma Kerti hingga Wana Kerti ada. Lokasinya pun luar biasa baik, yakni Nyegara Gunung. Pihaknya sudah cek di seluruh Bali tidak ada lagi lokasi sebaik ini. Demikian pula dengan sisi sejarah, Klungkung merupakan tempat kebudayaan Bali berkembang hingga mencapai masa keemasannya pada era Kerajaan Gel-Gel, tepatnya dalam pemerintahan Raja Dalem Watu Renggong. Bapak Ibu sekalian, warga pemilik lahan yang ada di kawasan Desa Gunakse, Pangkas, Jumpai, dan Sampalan Pulau. Pertama, saya mengucapkan terima kasih telah bisa bertemu pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan proses pembebasan lahan di kawasan ini. Terkait dengan pembangunan pusat kebudayaan Bali ini, Gubernur Koster berharap warga pemilik lahan yang berasal dari Desa Tangkas, Desa Jumpai, Desa Sampalan Kelon, dan Desa Gunakse turut mendukung melalui peraturan yang berlaku lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
Pihaknya juga minta Badan Pertahanan Nasional Klungkung untuk bekerja keras dan melengkapi persyaratan dokumen ini sehingga nantinya bisa langsung dibayarkan. BPN harus kerja keras karena pemilik lahan adalah prioritas dari Kementerian Pertanahan. Warga pemilik lahan pun dipastikan tidak hanya mendapat manfaat yang diterima saat ini saja, alias hanya sebatas ganti rugi tanah, namun juga manfaat-manfaat lain yang juga akan didapatkan lewat pembangunan fasilitas seni budaya yang diperkirakan menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja tersebut. Belum lagi kesempatan untuk menjual produk kerajinan lokal dan UMKM. Menanggapi hal tersebut, ratusan warga yang hadir tampak bertepuk tangan dan menyerukan persetujuannya secara serempak. Warga pun secara bulat mendukung program pembangunan ini dan akan menjalankan proses ganti rugi lahan sesuai aturan yang berlaku. Jadi kegiatan hari ini sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Pak Kepala BPN ya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur bahwa acara kita sekarang ini adalah tindak lanjut dari penetapan lokasi yang telah dilakukan oleh Pak Gubernur Penlok 2 terkait dengan rencana pembangunan untuk muaranya ya, waduk muara dan pembangunan rencana PKB-nya. Jadi ada dua kegiatan hari ini dilakukan adalah menginventarisasi, mengidentifikasi yang kemudian nantinya ini akan dilakukan update terkait dengan data-data. Acara tersebut juga dihadiri Bupati Klungkung Inyoman Swerte, jajaran pimpinan OPD terkait tingkat provinsi dan kabupaten serta tokoh masyarakat Kabupaten Klungkung. Laporan kedua menyoroti langkah Gubernur Bali Wayan Koster dalam mengikuti arahan pusat terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah meningkatnya kasus baru COVID-19. Pemirsa, menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 2 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM untuk pengendalian penyebaran COVID-19, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Surat edaran ini juga berdasarkan Pergub Bali nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru dan SE Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Gubernur Koster menegaskan memperhatikan semakin tingginya COVID-19 di wilayah Bali saat ini yang ditandai dengan peningkatan kasus harian. Semua pihak perlu menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Oleh karena itu, Gubernur Koster menegaskan agar semua pihak agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab menaati kebijakan yang berlaku agar pandemi COVID-19 di Bali segera berakhir. Dalam SE baru ini sejumlah aturan diubah dan salah satunya mengenai kegiatan operasional usaha sampai pukul 20 WITA. Secara tegas pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya. SE ini juga memberikan informasi kepada pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti sejumlah ketentuan, yakni bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengguna transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 1x24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-hack Indonesia. Pengguna transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 1x24 jam sebelum keberangkatan, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali. Sementara itu, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau uji rapid test antigen. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melaksanakan protokol kesehatan 3M. Kehidupan Kramo dan Bumi Bali.
sesuai dengan prinsip Trisakti. Secara khusus, SE Gubernur Bali nomor 2 tahun 2021 ini memberikan informasi kepada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan untuk melaksanakan ketentuan SE nomor 2 tahun 2021 dan wajib melaksanakan Inmendagri nomor 2 tahun 2021. Surat edaran ini mulai berlaku pada 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021. Pada saat SE ini berlaku, SE Gubernur Bali nomor 1 tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikianlah sepekan Nangun Satkerti Loka Bali Bali era baru kali ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M, yakni selalu memakai masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.